Bab 6021. Ketika Charlie tiba di Aurus Hill, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Setelah Charlie melewati bea cukai dan menyelesaikan prosedur imigrasi, dia langsung menuju jalur VIP dari dalam bandara. Naik pesawat khusus keluarga Wade yang sudah lama menunggu. Dan berangkat di malam hari, menuju East Cliff. Karena kakek Charlie secara terbuka melakukan kerjasama investasi yang mendalam dengan pemerintah di East Cliff selama periode ini. Charlie khawatir anak buah Victoria akan memantau informasi masuk East Cliff. Jadi dia memutuskan untuk memasuki negara itu di Aurus Hill. Setelah memasuki Aurus Hill, dia kemudian dapat pergi ke East Cliff untuk melewati terminal internasional dan bea cukai di East Cliff. Ada ratusan atau ribuan penerbangan domestik di East Cliff setiap hari. Penumpang ini pasti bukan kelompok sasaran yang diawasi oleh Warrior Resident. Charlie pergi ke East Cliff kali ini hanya untuk satu tujuan, yaitu bertemu kakeknya, menyelaraskannya dengan situasi di New York, dan diskusikan tindakan penanggulangan selanjutnya. Mengetahui bahwa Charlie akan datang malam ini, paman Charlie, Marshall dan Duncan, berkendara ke bandara 1 jam sebelumnya untuk menyambutnya. Charlie lepas landas dari Aurus Hill dan mendarat di East Cliff 2 jam kemudian. Tidak perlu melalui bea cukai untuk penerbangan domestik. Jadi pesawat langsung meluncur ke hanggar setelah mendarat. Paman dan Duncan sudah lama menunggu di hanggar. Mobil yang mereka kendarai diparkir di sini. Keduanya sedang merokok di luar mobil menjaga tempat sampah dengan asbak. Mereka melihat pesawat yang ditumpangi Charlie akhirnya diseret perlahan ke dalam hanggar. Di hanggar, keduanya bahagia. Mereka membuang puntung rokok ke asbak dan berjalan menuju pintu palka. Pintu kabin terbuka, Charlie turun dari pesawat. Dan mereka berdua langsung menyapanya. Charlie, menyeberang. Saat keduanya melihat Charlie, kebahagiaan mereka tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Charlie juga tersenyum dan menjawab, "Paman, Inspektur Lee." Marshall tersenyum dan menepuk bahu Charlie, dan bertanya sambil tersenyum. "Kamu pasti lelah setelah bepergian sekian lama, kan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Saya tidak lelah. Saya tidak lagi merasa lelah." "Itu bagus." Marshall mengangguk dan berkata dengan cepat. "Kakekmu tahu bahwa kamu datang ke East Cliff malam ini dan telah menunggumu tanpa tidur. Kalau capek, ayo cepat ke sana dulu." "Oke." Charlie setuju tanpa ragu-ragu. Dan kemudian masuk ke dalam mobil yang dikendarai mereka berdua. Charlie memperhatikan bahwa nomor plat mobil ini sangat istimewa. Sepertinya itu adalah bagian nomor khusus yang umum di ibu kota, jadi dia bertanya. "Paman, dari mana kamu mendapatkan mobil ini?" Marshall keluar dari hanggar sambil menjawab. "Ini secara khusus diajukan oleh departemen yang menerima investasi kami. Hal ini terutama ditangani oleh Departemen Keamanan, dan faktor keamanannya tinggi." Setelah mengatakan itu, Marshall menambahkan, orang tua itu kecanduan menghabiskan uang akhir-akhir ini. Jumlah total kerjasama yang dibahas selama periode ini telah melebihi 100 miliar dolar AS. Semuanya adalah industri lokal yang menjanjikan dan cakupannya sangat luas. Dalam beberapa hari, paman keduamu dan aku akan pergi ke selatan. Kami akan berinvestasi pada baterai litium. Perusahaan berencana membangun produksi baterai litium tingkat atas dan basis penelitian dan pengembangan di wilayah selatan. Menghususkan diri dalam pengembangan baterai litium berdaya kepadatan tinggi yang diperlukan untuk kendaraan energi baru. Selanjutnya, paman kedua Anda juga berencana untuk langsung membangun merek kendaraan energi baru dan memanfaatkan domestik. Rantai pasokan teratas di bidang energi baru terlibat langsung dalam pembuatan kendaraan. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, sepertinya sebuah keluarga belum pernah terlibat dalam industri manufaktur sebelumnya. Mengapa kali ini mereka terlibat langsung dalam pembuatan kendaraan? Industri ini memiliki siklus investasi yang panjang. Ini juga menghabiskan banyak energi, dan margin keuntungannya tidak terlalu optimis. Marshall menjelaskan sambil tersenyum, energi baru memang merupakan arah umum pengembangan mobil di masa depan. Dunia sedang mempromosikan netralitas karbon dan memenuhi standar karbon. Perusahaan energi baru adalah prioritas utama untuk mencapai standar karbon. Selain itu, biaya energi ramah lingkungan lebih rendah dan tidak bergantung pada impor.
Hal ini dapat sangat mengurangi permintaan impor minyak. Di masa depan, harga bahan bakar fosil akan semakin tinggi. Dan manfaat energi baru akan semakin besar. Ini menjadi semakin jelas. Saat berbicara, Marshall menambahkan, terus terang, orang tua itu masih berharap untuk berinvestasi di industri. Industri dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengintegrasikan lebih banyak tenaga kerja dan sumber daya untuk pengemasan. Manfaat dari peningkatan ini akan lebih besar, dan jika hal ini dapat mendorong peningkatan seluruh industri, maka hal tersebut akan lebih baik lagi. Charlie mengangguk penuh pengertian dan berkata, investasi kakek kali ini menempatkan keuntungan di urutan kedua. Marshall berkata, orang tua itu mengatakan bahwa untuk proyek apapun, pertimbangan pertama adalah seberapa besar bantuan yang dapat diberikannya ke Tiongkok. Pertimbangan kedua adalah seberapa besar hal ini dapat meningkatkan pengaruh Tiongkok di bidang ini. Pertimbangan ketiga adalah keuntungan dan pengembalian proyek. Bab 6022. Charlie mengangguk ringan. Semula ia berharap keluargaan bisa bekerja sama dengan para pejabat untuk membuat Warriors dan takut. Namun dia tidak menyangka kakeknya punya rencana jangka panjang seperti itu. Lebih dari setengah jam kemudian, mobil bendera merah Charlie melaju ke sebuah hotel tamu negara yang tidak dibuka untuk umum. Setelah mendaftar, Marshall dan Duncan membawa Charlie ke villa tempat tinggal kakek Nicholas. Hotel tamu negara ini sebagian besar terdiri dari villa-villa kecil yang mandiri, di mana tamu tidak bisa saling mengganggu, menjadikannya tenang dan aman secara bersamaan. Begitu Marshall memarkir mobilnya di depan villa, kakek Charlie, Nicholas dan paman keduanya Marcus keluar untuk menyambutnya. Begitu Charlie keluar dari mobil, dia bergegas menemui kakeknya dan berkata, "Kakek, kenapa kamu keluar terlambat?" Nicholas tersenyum dan berkata, "Cucu saya sudah datang jauh-jauh, bagaimana mungkin saya tidak keluar untuk menyambutnya?" Setelah itu, dia meraih tangan Charlie dan berkata dengan penuh emosi, "Charlie, kamu telah bekerja keras hari ini." Charlie berkata dengan ringan, "Tidak sulit, kakek, ayo masuk dan bicara." "Oke," Nicholas mengangguk. Ketua, dia mengajak semua orang untuk masuk villa bersama. Setelah memasuki villa, Nicholas tidak sabar untuk bertanya kepadanya, "Charlie, bagaimana situasi di New York? Tolong beritahu saya secara detail." Charlie tahu bahwa lelaki tua itu sangat prihatin dengan situasi di New York. Apalagi dengan pria itu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pamannya Pavel. Oleh karena itu, dia secara kasar menjelaskan proses bagaimana dia bisa terlibat dengan Pavel setelah tiba di Amerika Serikat. Dan bagaimana dia membunuhnya dan Earl keempat dari Warriors dan mendengar bahwa Pavel telah diubah menjadi abu dan bahkan abunya telah dibersihkan oleh keluarga Rothschild. Nicholas hanya bisa menghela nafas. "Pavel, bajingan ini, menghancurkan hidup TC. Saya tidak bisa melihatnya mati dengan mata kepala sendiri. Sayang sekali." Charlie berkata, "Kakek, apa yang akan kamu katakan pada Bibi?" Nicholas berkata, "Pavel juga merupakan tokoh besar yang terkenal di New York. Dia menghilang dari dunia, dan tidak lama lagi beritanya akan keluar. Saat berita itu sampai ke telinga bibimu seharusnya bisa menebak bahwa dia pasti sudah mati. Untuk detail lainnya, lebih baik jangan beritahu dia. Mulai sekarang, semua orang akan memiliki pemahaman diam-diam dan tidak ada yang akan menyebut orang ini lagi." Pada titik ini, Nicholas menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pavel adalah ancaman besar bagi keluargaan ketika dia masih hidup. Kematiannya adalah hasil terbaik bagi keluargaan, jadi masalah ini juga harus diselesaikan. Hentikan sepenuhnya setelah kematiannya dan jangan biarkan hal itu menimbulkan efek apapun selanjutnya. Bibimu seharusnya bisa memahaminya." Charlie mengangguk ringan. Seperti yang dikatakan kakeknya, cara menanganinya secara diam-diam sebenarnya adalah cara terbaik. Kali ini, Nicholas berkata lagi, "Charlie, saya sudah membicarakan hal ini dengan pamanmu. Di masa depan, kami ingin secara bertahap melepaskan pasar AS. Selain ekuitas perusahaan lain yang kami investasikan di Amerika Serikat, aset lain di Amerika Serikat, yang dapat dialihkan, akan ditransfer kembali ke Tiongkok. Dan mereka yang tidak dapat dipindahkan harus mencari cara untuk menghadapinya.
Saya ingin mendengar pendapat Anda mengenai masalah ini. Charlie berkata, kakek, ini masalah keluargaan. Kamu dan paman harus memutuskan. Nicholas menggelengkan kepalanya dan berkata, Charlie, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Anda memiliki 60% dari seluruh aset keluargaan, jadi hal ini harus mendapat persetujuan Anda. Lagi pula, segala sesuatu di keluargaan akan selesai di masa depan. Anda bisa langsung memutuskan hal-hal besar. Ide kami akan dilaporkan kepada Anda dalam bentuk proposal, namun keputusan akhir tetap ada di tangan Anda. Charlie tersenyum dan berkata, kakek, terakhir kali saya katakan bahwa aset keluargaan tidak akan dihitung. Berikan padaku, aku tidak bisa menerimanya sekarang. Saya akan menunggu sampai saya menyelesaikan pertemuan penyelesaian. Sebelum itu, semuanya masih terserah Anda. Faktanya, Charlie tidak berniat meminta harta keluargaan dari awal hingga akhir. Bagi Charlie, hal-hal seperti uang telah lama kehilangan arti dari mata uang itu sendiri. Garis miring terbalik. Yang tersisa hanyalah serangkaian angka yang tak terhitung jumlahnya. Janji lisan kepada kakek saya untuk mengambil alih aset tersebut hanyalah tindakan sementara setelah dia melihat kakeknya terlalu gigih. Jika sarang prajurit bisa dilenyapkan suatu hari nanti, dia lebih memilih pensiun ke pegunungan daripada terus bertanggung jawab atas wilayah bisnis tersebut. Nicholas berkata saat ini, Charlie, menyerahkan Amerika Serikat berarti banyak aset kita yang tidak dapat diambil dari Amerika harus menemukan cara yang sesuai untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Entah dengan menjualnya atau mencari cara untuk mengelolanya, jika tidak, kami akan membiarkan aset tersebut, industri, dan karyawannya tetap di sana. Dan tidak ada yang bisa mengoordinasikan dan mengelolanya, aset-aset ini hanya akan bertambah buruk. Menjadi kurang berharga, bahkan akhirnya menjadi aset negatif. Apakah Anda punya pemikiran tentang ini? Charlie tahu apa maksud kakek. Sebelum putus dengan Pavel, dia pada dasarnya bertanggung jawab atas bisnis keluargaan di Amerika Serikat. Sekarang setelah dia meninggal, keluargaan tidak dapat kembali ke New York untuk waktu yang singkat. Jika tidak ada orang yang dapat diandalkan untuk mengkoordinasikan dan mengelola aset sebesar itu, negara ini pasti akan menghadapi penyusutan dan resesi. Sekarang, keluargaan tidak bisa kembali, dan dia tidak bisa turun tangan untuk mengambil alih. Selain itu, keluargaan memiliki sarang prajurit yang mengawasi di belakang mereka. Tidak peduli siapa yang mengambil alih bisnis keluargaan di Amerika Serikat. Itu akan menarik perhatian Warriors dan jadi Charlie untuk sementara tidak bisa melakukan apapun untuk sementara waktu. Namun satu hal yang pasti, jika aset sebuah keluarga dijual maka nilai pasarnya akan sangat berkurang. Apalagi, sebuah keluarga tidak kekurangan uang. Dan langkah cemas itu bukan karena dia ingin mewujudkannya. Namun karena dia tidak ingin membiarkan aset tersebut mengurus dirinya sendiri. Cara terbaik adalah menemukan orang yang dapat diandalkan dan cakap untuk mengurus properti keluarga di Amerika Serikat. Kandidat pertama yang terpikirkan oleh Charlie adalah Stella. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia segera menyampaikan ide ini. Setelah Stella mengambil alih industri keluargaan, Warriors dan pasti akan menyelidiki hubungan antara dia dan keluargaan. Itu akan memberi Warriors dan titik terobosan baginya. Jadi, Charlie berpikir sejenak dan kemudian menyarankan. Lebih baik mempercayakan properti keluargaan di Amerika kepada keluarga Rothschild untuk saat ini. Biarkan mereka membantu sebuah keluarga mengurus bagian properti ini terlebih dahulu. Dan tunggu sampai masalah itu diselesaikan di masa mendatang. Setelah ancaman dan diberantas, biarkan mereka mengembalikan industri ini. Bab 6023. Mari kita gunakan Rothschild kali ini. Kata-kata Charlie membuat Nicholas dan putranya terlihat tidak percaya. Nicholas mau tak mau berkata, keluarga Rothschild selalu mengincar yang teratas. Di mata mereka, tidak ada perusahaan atau keluarga di dunia yang bisa menandingi mereka. Jadi bagaimana jika keluargaan adalah keluarga terbesar kedua di Amerika? Saat Simon bertemu denganmu di hari kerja, apakah masih akan bersikap sombong dan merendahkan? Setelah itu, Nicholas menambahkan, saya sudah mengenal Simon selama bertahun-tahun. Dan hanya ada satu saat dia bersikap sopan atau bahkan menghormati saya.
Saat itulah Pavel meninggal. Saat dia mendiskusikannya dengan saya di telepon, dengan karakternya yang memanfaatkan orang terlebih dahulu dan bukan yang kedua. Dia tidak akan merasa berhutang budi padaku setelah masalah Pavel diselesaikan dengan aman. Charlie tersenyum dan berkata, dalam hal ini, tidak perlu berkomunikasi dengan Simon. Saya baru saja mengatur agar Steve menghadapinya. Steve, paman kedua Markus bertanya tanpa sadar. Apakah itu putra sulung Simon, Steve Rothschild? Ya, Charlie mengangguk dan tersenyum, itu dia. Markus berkata sambil mencibir, orang itu, Steve, bahkan lebih kacau daripada aku. Dia memanfaatkan orang untuk maju dan tidak ragu-ragu dalam hal apapun. Dia datang untuk makan. Dia mengambil mangkukmu. Dia meletakkan sumpitmu dan akan memarahimu. Charlie berkata sambil tersenyum, paman pasti membicarakan Steve di masa lalu. Dia tidak berani bersikap sombong di hadapanku sekarang. Saya dapat mengirim si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok kali ini. Saya mengandalkan dia untuk secara pribadi mengawalnya ke luar negeri. Dan sekarang kuncirnya ada di tanganku. Jika aku memintanya melakukan sesuatu, dia bahkan tidak akan berani kentut. Setelah mengatakan itu, Charlie melihat waktu dan berkata, saya kira Rothschild telah menyelesaikan pertemuan internalnya. Jadi aku akan meneleponnya sekarang. Ketika yang lain mendengar Charlie berbicara tentang si Fang Baozuang, mereka segera menyadari bahwa Charlie memang telah mengetahui takdir Steve. Charlie memutar nomor telepon dan menyalakan pengeras suara. Sebelum berdering 2 kali, panggilan itu langsung tersambung. Kemudian, suara hormat Steve terdengar. Oh, Tuan Wade, Anda telah kembali ke Tiongkok. Ya, kata Charlie dengan tenang. Saya telah kembali ke Tiongkok. Saya menelepon Anda karena saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras Anda di si Fang Baozuang. Oh, Steve sangat ketakutan hingga dia gemetar dan berkata dengan cepat. Wade, jangan sebutkan kata-kata itu di telepon. Itu terlalu sensitif. Charlie tersenyum, baiklah, saya hanya menelepon untuk mengucapkan terima kasih. Ngomong-ngomong, apakah ayahmu dalam keadaan sehat? Steve di ujung telepon sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia mengutuk dalam hatinya, Charlie, kamu tidak puas membunuh orang. Tapi kamu masih ingin melompat keluar dan menggosok lukaku dengan garam. Apakah kamu masih tahu apakah orang tua itu dalam keadaan sehat? Meski Steve sangat marah, dia tidak berani bertengkar dengan Charlie. Dia hanya bisa berkata dengan hormat, terima kasih atas perhatian Tuan Wade. Setelah Tuan Wade meminta Ratu untuk datang menemui ayahku. Ayahku sudah pulih sepenuhnya. Itu bagus. Charlie tersenyum dan berkata, Steve, aku sudah menyembuhkan ayahmu, apakah kamu memiliki keluhan di hatimu? Steve berkata dengan tergesa-gesa seperti kucing yang ekornya diinjak. Tidak, sudah terlambat bagiku untuk berterima kasih padamu, jadi bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, ayahmu sudah pulih. Apakah dia menyerahkan posisi pemimpin klan kepadamu sesuai kesepakatan? Steve sangat tertekan dan berkata dengan suara rendah. Ayahku tidak mewariskan tahta kepadaku, tapi hanya mengkonfirmasi identitas ahli waris pertamaku. Saat dia mengatakan ini, Steve tidak bisa menahan perasaan tertekan. Dan bergumam dengan suara rendah. Wade, kamu benar-benar menuangkan seember besar air es ke tubuhku. Charlie tidak lagi mengikutinya, dan berkata dengan lugas. Steve, kami memiliki pepatah lama di Tiongkok, Tuhan akan memberi Anda tugas besar. Pria ini, untuk menghindari kecurigaan, telah bekerja keras dalam pikirannya, menegangkan otot-ototnya, dan membuat tubuhnya kelaparan. Tujuan membiarkan Anda mengambil alih keluarga Rothschild beberapa tahun kemudian adalah untuk mengasah sumur Anda. Ngomong-ngomong, kemampuanmu, meskipun kamu tidak setua kamu, tetapi saya dapat melihat bahwa kemampuan pribadi Anda tidak cukup untuk memimpin seluruh keluarga Rothschild. Ayahmu masih perlu melatihmu beberapa tahun lagi. Jika tidak, fondasi besar keluargamu mungkin akan hancur oleh tanganmu. Steve memarahi Charlie di dalam hatinya, tapi dia hanya bisa berkata dengan getir. Wade, kamu benar, aku benar-benar perlu belajar lebih banyak dan lebih banyak berumah tangga.
Bab 6024. Charlie bersenandung dan berkata dengan ringan. Tapi jangan terlalu cemas. Jika Anda tidak bisa mengasahnya dalam beberapa tahun, maka 10 atau 20 tahun sudah cukup. Kamu tidak perlu khawatir tentang umur orang tuamu. Aku akan membuatnya tetap hidup selama 20 tahun lagi. Dan itu hanya pil, jadi kamu masih punya waktu untuk belajar dengan giat. Ketika Steve mendengar ini, dia hampir menangis ketakutan. 10 atau 20 tahun. Jika orang tua itu hidup 20 tahun lagi, usianya akan lebih dari 70. Lebih dari 70 orang telah menerima pensiun selama 10 tahun. Dan saya belum menjadi karyawan tetap. Bagaimana aku bisa tetap hidup seperti ini? Namun, dia sama sekali tidak meragukan keaslian perkataan Charlie. Maka dia meratap dan berkata, Wade, jika kamu butuh sesuatu dariku, katakan saja padaku. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik. Saat dia berbicara, dia berkata dengan nada rendah hati. Saya akui bahwa saya memang memiliki motif egois dan pikiran kotor dan tersembunyi sebelumnya. Tapi tolong jangan khawatir, mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Jika Steve Rothschild memiliki niat sedikit pun untuk tidak menaati Anda atau tunduk kepada Anda, saya akan mati tanpa tempat pemakaman. Charlie bersenandung ringan, lalu berhenti bercanda dengannya, dan berkata dengan serius. Steve, karena kamu bilang begitu, aku benar-benar membutuhkan bantuanmu untuk sesuatu. Steve dengan cepat berseru, Tuan Wade, tolong beritahu aku. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik. Tolong beri saya kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran Anda. Charlie berkata, kakek saya berencana mengevakuasi semua bisnis yang dapat dievakuasi dari Amerika Serikat ke Tiongkok. Tetapi real estate dan properti yang tidak dapat dievakuasi dari Amerika tidak akan dievakuasi untuk sementara waktu. Tidak akan ada yang mengambil alih. Seperti yang Anda ketahui, real estate juga perlu dikelola dan dioperasikan dengan baik untuk memastikan nilainya terus tumbuh. Industri fisik yang sulit untuk dievakuasi juga perlu dikontrol secara ketat oleh seseorang untuk memastikan stabilitas dan menetap di Amerika Serikat. Tidak ada manajer yang dapat mengambil alih pekerjaan sendirian. Jadi saya harap Anda dapat membantu mengambil alih industri ini dan melakukan operasi keagenan. Oh, Steve menghela napas lega dan berkata dengan cepat. Operasi agensi itu sederhana, Anda dapat meminta kakek Anda untuk mengatur orang. Bereskan semuanya, dan barang-barang yang tidak dapat Anda ambil dan tidak ingin Anda jual dapat diserahkan kepada saya untuk dioperasikan atas nama Anda. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk mempertahankannya. Charlie berkata, Steve, kamu tidak bisa melakukannya hanya dengan mencoba yang terbaik. Kamu harus memberiku perintah. Untuk real estate yang saya serahkan kepada Anda setidaknya harus memastikan bahwa saya mendapat untung 10% setiap tahun. Untuk bisnis yang saya serahkan kepada Anda, jika menguntungkan, Anda harus menjamin tingkat pertumbuhan tahunan minimal 10%. Jika tidak menguntungkan, Anda harus mengubahnya dalam waktu 1 tahun. Berapa banyak lagi? Steve tercengang dan berkata tanpa sadar. Wade, rasio sewa terhadap penjualan real estate berkualitas tinggi di Amerika Serikat sekarang hampir sama. Hanya sekitar 30. Setelah konversi, tingkat pengembalian tahunan hanya 3-5%. Proyek yang sangat berkualitas tinggi bahkan tidak dapat mencapai 10%. Dan, perusahaan yang tidak dapat diambil alih oleh sebuah keluarga haruslah perusahaan tradisional atau perusahaan manufaktur, industri, atau industri jasa tradisional. Bagaimana industri-industri ini sekarang dapat menjamin tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 10%? Adapun yang tidak menguntungkan, lebih sulit untuk mengatakannya. Bahkan keluarga Rothschild memiliki banyak industri yang tidak menghasilkan uang atau bahkan merugi. Dan ada beberapa industri yang tidak mungkin menghasilkan uang tidak peduli seberapa keras Anda berusaha. Bagaimana saya bisa mencapai hasil pengoperasian yang begitu baik untuk Anda? Charlie berkata dengan santai, tidak apa-apa, tambahkan saja apa yang belum cukup. Apa masalahnya? Anda sekarang adalah pewaris pertama yang sah dari keluarga Rothschild. Apa arti uang kecil ini bagimu?
Saya akan menambahkan lebih banyak. Steve merasa pusing di kepalanya. Tanpa sadar dia berkata, Tuan. Wade, kamu tidak melakukan hal seperti ini. Kamu memintaku untuk membantumu menjalankan bisnis ini. Saya bersedia untuk tidak membiarkan Anda membayar apapun kepada saya. Dan saya akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda. Tetapi Anda menetapkan standar kinerja yang tinggi. Kalau begitu biarkan aku yang membuat perbedaannya. Bukankah ini pemerasan? Petik 2. Charlie berkata dengan tenang, ya, saya hanya memerasmu. Saat dia berkata, Charlie berkata lagi, Steve, kamu harus tahu bahwa aku memerasmu karena aku sangat menghargaimu dan memberimu kesempatan untuk menunjukkan ketulusan dan kekuatanmu. Coba tebak, ini masalah kecil, kenapa aku tidak meminta Helena menelepon orang tuamu saja? Charlie bertanya balik, yang membuat jantung Steve berdetak kencang. Dia tanpa sadar bertanya dengan gugup, kenapa? Charlie mendengus dingin dan berkata, jika orang tuamu yang menangani masalah ini, dia pasti tidak akan mengatakan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Jika dia menanganinya dengan baik dan membuat saya memiliki keinginan untuk bekerja sama untuk waktu yang lama, mungkin saya akan melakukannya lagi. Seperti menjual pil padanya, tapi jika ada yang harus aku lakukan di masa depan, saya akan memintanya untuk melakukannya. Saya tidak berani mengatakan apapun lagi. Hal pertama yang bisa saya jamin adalah Anda pasti akan berada di depannya di masa depan. Jika waktunya tiba, orang tuamu akan memimpin pemakamanmu. Pewaris pertama hanya punya nama yang tersisa. Steve sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Sejak Helena mengirimkan obat dari Kanada untuk menyembuhkan Simon, Steve sangat membenci Charlie. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa Charlie secara tidak kasat mata telah mengendalikan ayahnya dan nasibnya sendiri. Jika dia benar-benar terus memberikan ramuan ajaib itu kepada ayahnya, mungkin dia akan mati di depan ayahnya. Tepat ketika Steve merasa ngeri, Charlie berkata dengan tenang. Steve, alasan mengapa saya menyerahkan masalah ini kepada Anda adalah untuk memberi Anda kesempatan untuk melihat apakah Anda layak bagi saya untuk terus menjaga hubungan kerja sama yang substantif. Jika aku memberimu kesempatan dan kamu tidak menggunakannya, maka aku akan mempertaruhkan segalanya pada ayahmu. Bab 6025. Hanya dalam beberapa detik, Steve di ujung telepon sudah mengutuk semua kata yang bisa diingatnya di benaknya. Sialan Charlie, kenapa dia bicara begitu buruk? Apakah Bali Matart ini benar-benar menganggapku, Steve Rothschild, sebagai Bali Matart? Kenapa kamu tidak memberiku kesempatan? Kenapa kamu gila? Apa menurutmu aku hanya seekor anjing sialan di sisimu? Jadi bagaimana jika kamu bertaruh pada ayahku, apakah aku takut padamu? Memikirkan hal ini, hati Steve tiba-tiba tenggelam, dan dia berpikir. Sial, aku sangat takut. Jika saya membiarkan orang tua itu memimpin pemakaman saya di masa depan, akan seperti apa hidup saya? Pada saat ini, Steve merasakan jauh di lubuk hatinya. Ada keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana-mana. Mengingat identitas dan latar belakangnya, dia tidak cukup kaya secara emosional sejak dia dilahirkan. Tidak seperti kebanyakan orang, dalam pengalaman hidupnya lebih dari 50 tahun. Dia hampir tidak pernah mengalami kesulitan, ketidaknyamanan, kesedihan, dan keputusasaan. Seperti kata pepatah, orang yang kenyang tidak mengetahui bahwa orang yang lapar itu lapar. Seperti para bangsawan yang menikmati hak malam pertama di Eropa abad pertengahan. Mereka tidak akan pernah memahami rasa sakit dan penderitaan seorang bujangan yang bergesekan di tepi tempat tidur di tengah malam. Bagaimana dia bisa merasa putus asa sebelumnya? Namun, kini keputusasaan ini jelas terukir di hati dan tulangnya. Saat ini Steve benar-benar merasa seperti manusia yang menjual jiwanya kepada iblis. Meskipun dia telah mencapai kesuksesan besar dalam masyarakat manusia, di hadapan iblis, dia bahkan tidak sebaik anjing di samping iblis. Setelah kontrak tahunan habis, iblis dapat mengambil semua miliknya kapan saja. Tapi saat ini, Charlie adalah iblis yang tidak bisa dia lawan sama sekali. Bukan berarti kekuatan Charlie secara keseluruhan jauh lebih baik daripada keluarga Rothschild. Kuncinya adalah dia telah menemukan keseimbangan sempurna antara dirinya dan ayahnya.
Ayahnya mengandalkan dia untuk bertahan hidup. Selama persyaratannya tidak terlalu keras, ayahnya tidak akan pernah membangkang. Dia mempunyai pengaruh di tangannya. Jika dia mengambil langkah maju, dia bisa menggunakan eksposurnya untuk menutupi kepergian si Fang Baozuan dari New York. Membiarkan ayahnya menghancurkannya dan mengambil langkah mundur dapat membantu ayahnya terus hidup. Mengizinkannya duduk di posisi pangeran sampai kematiannya. Bagaimana dia harus memecahkan situasi ini? Bunuh Charlie. Mustahil. Kekuatan pribadi orang ini sekuat hantu. Dia memiliki 10,000 peluang untuk membunuhnya di Zhou Manor sebelumnya. Dalam hal ini, apa yang bisa dia lakukan untuk melawannya? Steve memikirkannya dan merasa bahwa Charlie adalah keberadaan yang tidak dapat dipecahkan baginya. Dia seperti seorang mage yang terjebak dengan bug di dalam game. Dia dapat memblokir bug dan terus-menerus mengeluarkan skill dari jarak jauh. Selama dia memblokir bug tersebut, tidak peduli berapa banyak monster. Bahkan bos terbesar sekalipun, tidak bisa menyentuhnya. Steve, yang sangat putus asa, hanya bisa berkata dengan hormat seperti cucu abu-abu. Ten, Wade, jangan khawatir, saya akan memanfaatkan kesempatan ini. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan properti yang ditinggalkan keluarga kakek Anda di Amerika Serikat. Dan semua keuntungannya pasti tidak akan lebih rendah dari ekspektasi Anda. Ketika Charlie mendengar pernyataannya, nadanya sedikit melunak. Dan dia berkata dengan tenang, kalau begitu, saya akan lihat bagaimana kinerja Anda. Setelah itu, Charlie menutup telepon. Setelah mendengarkan percakapan antara Charlie dan Steve, ayah dan anak dari keluargaan sedikit tidak dapat pulih.